Oke, kita mulai aja ya. Nanti dari ini dari eh, Kak Susan, recordnya nanti aja ya. Oke. boleh, boleh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Darmi sudah hadir gitu ya. Nanti tunggu Ai Susanti ya. Kemarin sih kalau nggak salah Iya. beliau tuh sakit, tapi nggak tahu sudah sembuh apa belum ya. Wah, kurang tahu aku. Kalau Iya. waktu tak hubungi tak WA itu bilangnya ada acara keluarga, memang kan masih Lebaran. Dia bilangnya gitu. Aku nggak tahu kalau Oh, ya nggak apa-apa, nggak apa. Kayaknya udah lama sih ya, udah sembuh kayaknya. Oke, kita bahas tentang training divisi humas ya. oke. Apa Darmi ya. Ya, Oke, kita mulai. Nah ini peran humas ya. Kok saya dulu ya kok ya, nanti tambahin ya kok ya. Oke, peran humas itu yang pertama mencari peluang kolaborasi dengan komunitas lain untuk memberikan webinar dan edukasi tentang kepenulisan. Nah, hmm, terus menghubungi pihak luar secara personal atau lembaga untuk kerjasama dalam setiap acara yang diadakan oleh Gembira. Nah, terus yang ketiga mengembangkan jaringan dan relasi agar Gembira lebih dikenal oleh masyarakat. Dan yang terakhir membuat Gembira punya banyak kesempatan untuk memasarkan produk dan jasa dalam rangka perbanyak jumlah anggota. Jadi tugas humas tuh ini, peran humas tuh ini ya, peluang kolaborasi, pihak luar, terus membangun jaringan dan relasi gitu ya. Terus bagaimana memasarkan produk dan jasa sehingga banyak orang yang akhirnya mengakses atau membeli produk-produk dari Gembira gitu ya. oke, Nah, oke. oke, Paham sih. sip Iya, ya. clear, Paham ya. aman. Nah, terus mencari peluang kolaborasi dengan komunitas atau lembaga. Nah, ini saya detailin ya. Pertama, lakukan riset terlebih dahulu terhadap komunitas atau organisasi yang selaras dengan misi Gembira. Nanti buat proposal, saya kasih tahu gimana cara buat proposalnya. Niatkan untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan mitra yang berpotensi. Jadi tugasnya riset. Risetnya nggak usah riset yang terlalu dalam sih. Yang pasti ya kita tahu visi misi komunitas itu, lembaga itu gitu ya. Dan yang selanjutnya menghubungi pihak luar untuk kerjasama. Jadi tentunya nanti Humas nanti bikin materi presentasi itu misalnya yang simple aja. Nanti secara konsep kita yang buat gitu ya. Template lah, lebih ke template ini kita yang buat. Nah, terus jaga komunikasi gitu ya. Terus kalau misalnya salah, maaf. Kalau misalnya sudah kerjasama, ucapin terima kasih gitu ya. Ini penting banget sih supaya kita bisa terjalin kerjasama yang apik gitu ya. Nah, terus mengembangkan jaringan dan relasi. Nah, cobalah aktif dalam forum diskusi, komunitas dan grup media sosial terkait kepenulisan, lalu manfaatkan platform digital seperti LinkedIn untuk mencari mitra potensial. Ini sebenarnya LinkedIn itu menarik ya, potensinya luar biasa gitu ya. Nah, cuman ini fleksibel sih, kalau nggak punya akunnya ya nggak apa-apa gitu. Tapi intinya adalah aktif di forum-forum diskusi. Terus bandingkan gembira brandingkan gembira dan menarik anggota baru. Jadi tugas humas adalah apa bikin community branding lah ya, strategi community branding supaya anggota barunya bisa ketarik gitu. Jadi perannya adalah lebih bagaimana caranya ke mitra, kerjasama dengan pihak luar dan mitra untuk menguatkan relasi dan menguatkan community branding dari Gembira. Ya, jadi KPI-nya, Key Performance Indikatornya ke arah sana. Nah, selanjutnya ada yang pengen ditanyakan, Darmi? Clear ya? Izin sejauh ini aman sih. Aman Clear, ya? clear kok. Yang Oke, tugasnya tadi aman. Masih aman. Gak tahu aman kalau ya? tadi nanti tanya yang oke aman. Aman ya? Oke. Nah, terus caranya adalah bangun kolaborasi nih dengan 5W1H. Jadi ini konsep yang memang penting banget harus humas lakukan gitu ya. Ketika bangun kolaborasi, yaitu 5W1H apa saja, what, terus why, who, terus where, sama when, dan how. Jadi misalnya gini ya, ketika ada mitra yang nanti pengen kerjasama sama Gembira, harus dibikin format 5W1 hanya. Nah, saya akan jelaskan secara detail ya. Pertama, what dulu. Nah, apa yang ingin dikolaborasikan? Jadi penting banget tuh mengclearkan kira-kira kolaborasinya dalam bentuk apa. Nah, terus tujuan utama kolaborasi, maka perlu menentukan tujuan utama kolaborasi. Jadi misalnya, contoh sama perpustakaan misalnya, apa nih tujuan utamanya? Oh,
tujuan utamanya adalah supaya anggota perpustakaan itu bisa buat buku solo, contoh seperti itu gitu ya. Atau ada komunitas yang pengen bikin buku antologi. Ya misalnya komunitas ABC misalnya ya. Kita mau dong dibuatin supaya kita semua punya buku bareng-bareng buku antologi. Nah, berarti kan nanti yang dikolaborasikan berarti buku antologi. Jadi harus jelas. Apakah untuk mengadakan webinar, terus menerbitkan buku antologi atau seminar offline. Seminar offline itu berarti kita diundang. Kita diundang secara offline gitu ya. Yang kedua, pastikan kolaborasi sesuai dengan visi dan misi Gembira. Jadi kalau visi dan misi Gembiranya clear gitu ya, kita bisa kolaborasi. Nah, contoh misalnya ya, Gembira ingin bekerjasama dengan komunitas literasi lain untuk mengadakan webinar tentang seni menulis sebagai terapi diri. Ya, berarti what-nya adalah webinar seni menulis terapi diri. Jadi emang harus clear. Karena 5W1H ini akan diolah sama event organizer. Ya, misalnya contoh nih, webinarnya ini clear nih, closing nih dari humas gitu ya. Misalnya contoh seni menulis dengan terapi diri. Nah, kan butuh rundown kan, bikin rundown, bikin 14 hari format acara dan sebagainya. Itu nanti IO yang ngerjain gitu. Jadi kolaborasinya sama IO gitu ya. Nah, terus why-nya, contoh, kenapa sih kolaborasi ini penting? Lalu apa manfaat yang didapat Gembira dari kolaborasi ini? Nah, kenapa pertanyaan why ini penting? Supaya kita jadi tahu alasan kenapa kolaborasi dengan lembaga tersebut gitu. Gitu ya. Kenapa perlu kolaborasi dengan mereka gitu ya. Dan itu juga jadi evaluasi kita. Apakah nanti tercapai apa nggak tercapai? Nanti bagian dari evaluasi. Nah, contoh bagaimana manfaatnya bagi mitra kolaborasi. Jadi gini, why ini dua nih manfaatnya atau kenapa kita harus kolaborasi dan kenapa mitra harus kolaborasi, apa manfaatnya buat mitra gitu, terus apa dampaknya bagi peserta atau masyarakat luas. Jadi segitiga ya, dampak sudut pertama adalah kita, sudut kedua adalah mitra, sudut ketiga adalah pesertanya. Misalnya contoh bikin buku antologi misalnya, atau tadi webinar terapi mental atau literasi kesehatan mental, contoh seperti itu. Apa manfaatnya buat kita? Oh, ternyata manfaat buat kita, branding Gembira semakin meluas gitu, dan peluang untuk banyak orang jadi anggota Gembira itu jadi semakin terbuka. Terus buat mereka apa manfaatnya? Buat mereka, mereka dapat narasumber atau mereka mendapatkan ilmu. Atau mereka mendapatkan branding juga gitu, sama-sama membrandingkan diri. Terus apa manfaatnya buat peserta? Oh, buat peserta jadi paham, jadi tahu bagaimana caranya terlepas dari apa kesehatan mental atau membuat mental kita jauh lebih sehat gitulah ya. Jadi segitiga manfaat itu. Nah, contoh nih, kolaborasi dengan komunitas literasi lain dapat meningkatkan partisipasi dalam event Gembira. Jadi, manfaat kita adalah event Gembira itu dikenal, event-event Gembira. Terus menjangkau lebih banyak calon anggota dan memperkuat branding Gembira sebagai komunitas penulis. Ini kalau kita ya, nanti dibuat juga kalau manfaatnya buat mitra. Terus apa manfaatnya buat peserta. Nah, kenapa manfaat ini, why ini penting? Karena biar nanti si mitra juga akan mendapatkan atau tertarik dengan kerjasama dengan kita, kita pun juga akan bisa apa ya? Kita juga akan bisa menilai bahwa ya, ini perlu diperjuangkan nih gitu, perlu berkolaborasi gitu ya. Nah selanjutnya, ya siapa yang diajak kolaborasi ya, maka perlu tuh diidentifikasi mitra potensialnya. Nah, siapa saja komunitas literasi dan nulis untuk berbagi pengalaman pengetahuan, media daring atau luring ini apa U-nya yang bisa kita ajak kolaborasi. Mungkin media daring atau luring untuk membantu promosi event, terus perusahaan atau brand. Nah, bisa jadi nanti kita di sebuah webinar kita kerjasama dengan sponsorship misalnya brand tertentu gitu. Ya nggak wajib sih, kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Terus lembaga pendidikan, universitas atau perpustakaan ini juga bisa tuh untuk memperkenalkan Gembira kepada mahasiswa. Jadi U-nya juga perlu jelas gitu ya, supaya apa? Supaya Gembira itu tepat sasaran. Terus where itu di mana? Di mana kolaborasi akan dilaksanakan? Apakah dilakukan secara online atau offline gitu? Apakah online-nya webinar atau Instagram Live atau TikTok Live kan gitu ya?
Offline tuh seminar kah, festival menulis kah gitu. Nah, festival menulis kan terbagi dua ya, ada lomba puisi sama buku antologi gitu ya. Nah, terus jika offline tentu kan lokasi strategisnya kan where tuh di mana. Jadi perlu humas tahu di mana tempat untuk mengadakan eventnya. Yang ketiga, jika online pilih platform yang sesuai, entah itu Zoom, YouTube, Instagram dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini where. Nah, terus when itu artinya kapan waktunya. Misalnya kapan diadakan eventnya. Nah, pastikan waktu pelaksanaan itu sesuai dengan kesiapan kedua belah pihak. Jadi pihak mitra siap, pihak kita siap. Nah, pihak kita siap selain humas nanti kolaborasi dengan tim yang lain. Kalau IO berarti tim kolaborasi sama tim IO berarti fokus untuk kolaborasi di acara. Kalau di sosmed berarti fokus kolaborasi untuk bikin event, bikin konten-konten. Kalau di admin otomatis bikin surat menyurat dan semua instrumen-instrumennya gitu ya. Nah, selanjutnya hindari bentrok dengan acara lain agar peserta bisa fokus. Jadi nah, bicara tentang jadwal nanti kolaborasi tanyanya ke IO, event organizer itu akan punya jadwal khusus setiap event-event yang ada di Gembira. Jadi kalau bisa jangan bentrok. Kalau bentrok pun pastikan narasumbernya dari Gembira jangan satu gitu. Nggak mungkin kan webinar saya dengan webinar yang di tempat lain sama gitu kan nggak mungkin kecuali kalau saya bagi tubuh saya kan gitu ya. Nah, terus rencanakan timeline kolaborasi secara matang, persiapan, promosi, pelaksanaan, evaluasi. Nah, ini yang buat timelinenya nanti kolaborasi sama event organizer gitu, sama mitra juga. Jadi memang yang paling paling menantang ini mitra kerjasama dengan mitra ya gitu. Karena melibatkan banyak banyak instrumen gitu ya. Nah, selanjutnya how to-nya berarti bagaimana kolaborasi akan dijalankan. Mungkin tugas perannya masing-masing pihak dalam kolaborasi termasuk tim internal ya. Harus dipastikan. Menyusun proposal kerjasama nanti saya jelasin. Melakukan komunikasi dan negosiasi hingga mencapai kesepakatan. Jadi tugas komunikasi negosiasi itu humas. Walaupun memang nanti kita bisa backup sih ya, Koko sama saya nanti backup. Yang keempat, menjalankan acara dan mengevaluasi hasil kolaborasi. Gitu. Sampai saat sini ada yang pengen ditanyakan dulu, Darmi? Sampai sejauh ini apa ya? Mungkin mau tanya yang when tadi yang timeline kolaborasi sih. Maksudnya ini saya timelinenya reng-rengan di saya aja atau harus saya kasih ke teman-teman yang lain gitu. Jadi kan ada timeline yang apa sih tadi yang di slide sebelumnya itu kan ada sebelum acara Timeline sama ya. iya iya timeline kolaborasi tadi yang when itu tadi. Sebentar, saya ini dulu ya. Nah, Oke. jadi kalau misalnya untuk timeline, tentunya nanti koordinasinya sama IO, sama event organizer. Oh iya ya. Karena nanti kan timeline ini kan terkait juga dengan rundown, terkait Oh, juga nah dengan ya itu. ya Ya, ini kan. ya ini mau tanya ini maksudnya kayak misalnya aku anggaplah udah ada timeline nih persiapan promosi dan sebagainya pelaksanaan evaluasi. Nah, itu kayak aku ngasih ke IO berarti untuk ini loh Ya, timelineku gitu. Kayak ya. gitu ya. Tapi gini, timeline Gimana? ini ketika sudah fix. Oh, ketika aku udah di ACC sama mitra kayak gitu kah apa gimana? Betul. Sudah di sama Oh, mitra. Jadi kan timeline itu kan berarti kan waktu persiapannya kapan, udah fix. Jadi jangan sebelum fix gitu. Sebelum fix ya humas lah. Internal humas yang nanti ngejalanin itu. Tapi kalau sudah fix, misalnya contoh nih ya, perpustakaan daerah misalnya sudah fix nih atau kafe apa gitu, udah fix nih ngadain webinar literasi. Ya udah, berarti tanggal berapa? Misalnya ternyata mitra mintanya tanggal sekian gitu. Nah, ketika sudah siap semuanya, baru kasih ke IO. IO, ini ada mitra yang sudah siap tanggal sekian gitu. Narasumbernya juga udah siap. Nanti baru kolaborasikan sama IO. IO bikin timelinenya gitu. Bikin apa? Hamin 14-nya. Jadi di IO itu punya standar Hamin 14. Jadi gini, setiap acara itu idealnya nggak boleh, walaupun memang nanti kontekstual ya atau kondisional ya. Saya contoh gini ya.
secara standar H-14. Misalnya berarti kalau sekarang tanggal 1 misalnya, berarti nanti harus ngadain itu nggak boleh tanggal di bawah 14, kecuali misalnya gini, eh sebenarnya yang terkait dengan event itu kan yang paling menantang itu kan peserta ya salah satunya. Kalau narasumber ya dicari gampang lah ya. Saya siap, Koko siap, terus siapapun yang nanti akan di anggota juga siap gitu ya. Nah, tapi kan pesertanya pertanyaannya ada apa enggak gitu kan gitu ya. Nah, kalau ternyata mitra bilang gitu, peserta udah siap kok karena kita punya database 1.000 orang contoh nih. Ya udah, misalnya dia mau ngadain H-7 juga nggak masalah gitu. Karena kan kenapa jedanya H-14 supaya jeda untuk itu untuk nyari peserta kan. Gitu loh. Itu Darmi. Iya, oke, paham sih kayak nyari target market lah ibaratnya. Untuk, oh ini, oh ada event nih, ajakin temenmu, kayak gitu. Itu jeda yang kira-kira cukup lah kalau 2 minggu, ya sih, bener. Kecuali pesertanya So, udah ready, ya, ya. Oke, so tentu aja ya, peserta dari oke, di. paham, paham. Karena event yang Iya, event yang bagus kan yang dihadiri peserta yang sesuai dengan target market dan banyak gitu ya. Nah, kalau ternyata memang kedua belah pihak nih sama mitra ternyata belum punya peserta, sama-sama targetnya masih bareng-bareng lah cari pesertanya. Berarti H-14 gitu. Karena nanti semua bekerja kan, IO bekerja, sosmed bekerja. Ya semua founder co-founder juga bekerja supaya acara ini ada gitu, terlaksana dengan baik gitu. Gitu loh. Tapi kalau oke, oke. secara peserta sudah ada, ya secara peserta udah ada, udah siap untuk ikut, ya udah mau H-3 mau besok juga asal narasumbernya cek tuh. Narasumbernya siap nggak? Kalau narasumbernya nggak siap ya dicari narasumber yang lain atau diundur gitu. Maka dipastikan juga narasumbernya. Tapi yang paling penting peserta dulu. Oke, oke, paham. Ya, intinya ke pesertanya siap atau enggak gitu ya. Ready apa enggak? Ya, 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 paham. Oke, monggo dilanjut. Udah selesai ya Oke, tadi? 5W1H. Udah sudah aman sih. Aman, aman aman. ya 51. Ya, Jadi 51H ini sebagai standar ketika Humas kerjasama dengan mitra. Gitu ya, what acaranya apa, where di mana, when kapan, siapa target marketnya, why kenapa kok ada ini, terus gimana cara ngejalaninnya. Jadi sesimpel itulah. Nah, jadi 5W1H Humas harus ngelotok aja gitu ya. Nah, selanjutnya bikin format proposal kerjasama singkat gitu ya, yang nanti mungkin Koko bisa bantu untuk formatnya. Nah, pertama tentukan judul kolaborasinya apa, tentukan judulnya misalnya webinar atau misalnya festival menulis, buku antologi, jadi tentuin judulnya. Nah, tujuan kolaborasi apa? Ini kan sebenarnya 5W1H juga kan, why-nya gitu ya. Nah, pihak yang terlibat siapa aja? Nah, berarti kan who-nya gitu. Bentuk kegiatannya seperti apa? Webinar, workshop, project, menulis, dan sebagainya. Manfaat bagi kedua belah pihak apa gitu ya. Nah, timeline-nya kapan dilaksanakan dan tugas tanggung jawabnya siapa. Jadi gini, ini adalah bikin format yang sederhana supaya apa? Supaya format kerjasama ini teratur gitu. Jadi kita terdokumentasi juga. Misalnya ada mitra yang pengen kerjasama dengan kita mengadakan festival menulis atau lomba menulis puisi gitu ya. Nah, mitra minta tuh, yuk kita kerjasama, yuk gitu ya. Nah, berarti eh nanti Humas siapin nih format proposalnya. Nanti di Canva gampang lah ya. Nanti kita siapin template-nya, tinggal masukin aja. Nah, itu bagian dari untuk mempresentasikan ke mitra kalau butuh. Kalau nggak butuh, berarti itu nanti presentasi ke tim internal gitu. Gitu ya. oke, aman sih. Aman Pak, udah ya. paham maksudnya. Iya, aku paham. Udah paham ya. Oke, jadi Paham, format paham. ini penting banget. Nah, ini menarik ya. Di humas itu kan kekuatannya memang bangun relasi kan. Maka ya tahu prinsip komunikasi efektif dijalankan ya. Ini saya udah siapin sebenarnya clarity, eh, pastikan pesan tuh jelas, tidak membingungkan gitu ya. Gunakan bahasa yang mudah.
terus singkat dan padat, yang nggak usah bertele-tele. Nah, terus percaya diri. Jadi humas ya mau nggak mau harus percaya diri karena berhubungan dengan mitra nih, gitu kan. Terus empati, gunakan empati. Misalnya gini contoh, tiba-tiba mitranya bilang, aduh gimana ya Kak, pengen udah siap nih ngadain, cuman ternyata founder kami tidak setuju di tanggal itu, gitu kan. Ya jangan maksain, oh ya udah baiknya kapan nih supaya acara ini bisa terlaksana, gitu-gitu lah ya, empati gitu. Nah, pahami perspektif orang lain dan perlu banyak mendengar ketika proses untuk humas itu dilakukan, gitu ya. Misalnya kan kita pengen gimana caranya berjalan dengan baik dan mitra itu puas dengan kerjasama dengan kita, maka lakukan respon-respon yang kita banyak mendengar, banyak menyimak, gitu ya. Terus empati gitu. Nah, prinsip kelima terakhir ya kita dengerin secara aktif, gitu ya. Jadi mendengarkan secara aktif itu fokus dengan apa yang kita katakan. Ya, bukan fokus dengan apa yang kita katakan, tapi kita fokus dengan rekan bicara kita. Jadi justru humas itu komunikasi efektif itu lebih banyak bertanya, lebih banyak mendengar, menyimak, kecuali kalau sesinya kita presentasi gitu. Nah, ketika presentasi nanti bisa Darmi, bisa Ai, bisa Susan, atau bisa saya atau Koko gitu. Nanti tergantung nih, misalnya skalanya. Kalau skalanya skala sampai besar gitu ya, ternyata kita dapat mitra yang pengen bikin kelas menulis online misalnya ya, sampai 10.000 enggak ya. Atau lomba puisi sampai 1.000 orang gitu ya, dan 1.000 orang ini ada investasinya misalnya, dan itu potensi peluangnya gede lah gitu, bukan hanya dari cuannya tapi ternyata dari efeknya, dampaknya. Nah, kalau dapat kayak gitu ya boleh nanti saya yang sharing gitu ya. Nah, atau misalnya kalau itu ya Darmi boleh aja sih, nanti kan saya lihat kompetensi Darmi juga kan. Kalau misalnya mitra-mitra yang memang oh boleh deh, kita mau ngadain webinar aja yang free webinar gitu ya. Oh yaudah boleh. Ya udah Darmi nanti presentasi. Materi tentang apa? 5W1-nya dimainkan gitu. Nah, ternyata saya nggak bisa. Ya, maaf nih Kang Mufti nggak bisa. Ya udah ke Koko. Oh, Koko juga nggak bisa. Ya udah nanti cari ke anggota gitu. Nah, maka Humas juga selain keluar juga ke dalam tuh. Perlu tahu setiap anggota itu kompetensinya apa gitu ya. Ada misalnya Mbak Nasyumi tuh yang dari Taiwan tuh. Mbak Nasyumi bisa nggak sharing tentang ini? Nah, ditanya dulu apakah capable atau tidak, apakah siap apa enggak gitu. Jadi ring-ringnya gitu ya, ring satunya founder co-founder, kalau pembicaraan narasumber ya. Ring duanya adalah ya tadi founder, co-founder, kontributor. Kontributor itu Teh Gita sama Mas Ahmed. Cuman kalau Mas Ahmed itu kalau malam dia malam ya, malam pagi, maaf, pagi siang dia bisa dibandingin malam gitu. Nanti coba dibicarakan kalau beliau kompetensinya nulis puisi. Misalnya gini, Mas Ahmed bikin tuh ada nih yang minta webinar untuk bagaimana nulis puisi dengan cara yang benar, contoh kayak gitu. Nah, nanti negosiasilah apa sama mitra Mas Ahmed yang ngisi misalnya kayak gitu. Gitu. Jadi ring satunya founder, co-founder, kontributor, ring duanya anggota. Nah, cari anggota nih yang siap untuk ngisi di kompetensi atau di tema yang sama gitu. Gitu ya. Nah, terus alur negosiasi, jadi komunikasi ini negosiasi. Saya sudah siapin apa persiapan matangnya, persiapannya harus matang. Terus membangun hubungan yang baik. Nah, ini penting nih humas, ini kan hubungan masyarakat, berarti membangun hubungan gitu. Karena rusaknya branding rusaknya branding Gembira itu di humasnya tuh, gitu ya. Kalau misalnya humasnya maaf judes gitu ya, humasnya nggak peduli, acuh gitu ya, ya Gembira akan punya branding seperti itu gitu. Nah, kalau IO itu dia brandingnya eventnya. Kalau eventnya tidak bagus, tidak baik gitu ya, bahkan ancur-ancuran dalam tanda kutip ya, berarti branding Gembira juga tercoret gitu. Sosmed juga gitu, dia punya bangun branding tuh dari konten-kontennya gitu. Gitu ya. Nah, terus alur ketiga win-win solution. Jadi
negosiasi itu bicara tentang menang-menang gitu sih. Kita menang, dia menang. Maka cari solusi yang paling menguntungkan kedua belah pihak gitu. Nah, pertanyaan pemungkasnya gini, apa yang bisa kami lakukan agar kerjasama ini menguntungkan kita bersama? Gitu ya. Nah, alur keempat menggunakan bahasa positif. Nah, hindari kata-kata yang menimbulkan kesan negatif, menantang gitu ya. Atau daripada kami tidak bisa memenuhi permintaan itu, lebih baik kasih alternatif. Kalau ternyata alternatif juga tidak memungkinkan, ya minta maaf dan terima kasih sudah bekerja sama gitu. Misalnya semua pembicara dari Gembira nggak ada nih gitu ya. Wah, itu juga berarti kan minta maaf dan terima kasih gitu. Gitu ya. Nah, selanjutnya eh, alur kelima ya kalau ada konflik, ada keberatan, ya perlu tenang gitu. Jangan terlalu terbawa emosi, jangan baperan aja. Umas mah nggak boleh baperan aja ya. Jadi benar-benar harus clear lah komunikasinya, negosiasinya gitu. Gitu. Ada yang pengen ditanyakan, Darmi? Wah, si Ai belum datang juga ya, berarti ada sesuatu nih. Tapi nggak apa-apa lah Aku nanti, aku doang dong. nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke. Eh dari aku sebenarnya nggak ada yang ditanyakan sih. Nggak ada ya? Iya Ya udah. kayak maksudku iya udah cukup paham. Sebenarnya sebelum di training ini, aku pribadi waktu masuk, kok masuk apa sih yang kemarin yang ngabuburit itu loh. Sebenarnya waktu ngabuburit tuh kayak kemarin kan aku udah bilang aku udah ada rencana follow up kemana. Nah itu karena tadi di training, jadi aku kayak kepikiran yang di perpustakaan Unair itu kenapa nggak tadi kalau nggak salah yang terapi tuh apa tadi lupa aku kayak kenapa nggak kita bikin event semacam seminar offline atau pelatihan atau apa gitu ya yang buat biasanya kan mahasiswa kan cenderung stres gitu loh ini nulis tuh bisa untuk stress release gitu loh atau yang semacamnya itu kita apakah capable untuk ngasih gitu Capable dong. Masa nggak capable? kalau Kalau iya sih ya, aku ya bukannya gampangin sih. Maksudnya kan aku ada channel di sana. Dalam artian gini, perpustakaan UNER itu terbuka untuk bekerja sama gitu loh. Kayak aku tahu sangat welcome gitu loh. Aku sama teman-teman humasnya itu kayak ya hihi gitu di sana. Kan UNER sendiri itu punya komunitas literasi, namanya Komunitas Cinta Pustaka UNER, perusahaan UNER gitu. Itu kan bisa gitu loh diajak kerjasama atau kayak sekalian dari apa fakultas psikologinya itu kan mungkin apa ya ada bisa memberi sudut pandang lah mungkin dari dosennya apa ya kayak oh narasumbernya dua ini dari penulis misalnya oh ini Koko mau ngisi nggak apa-apa sebagai penulis nanti satunya yang dosen psikolognya itu kan kayak menurutku target marketnya banyak banget UNER kampusnya sebesar itu soalnya itu yang pertama. Terus yang kedua itu yang tadi itu kan ada yang Kang Ahmed itu kan bisa nulis puisi ya. Nah itu saya ada di Pasuruan itu ada temen dia itu punya kafe tapi kolektif juga biasa buat diskusi dan di namanya Diraloka di Pasuruan. Nah di Diraloka ini sering ngadain kayak baca puisi bareng gitu loh. Jadi setahun sekali waktu bulan puasa mereka itu ngadain namanya tadarus puisi keren sih itu sebenarnya nggak perform eh, baca puisi aja tapi kayak nari juga musik itu mereka juga terbuka lah untuk kerjasama misalnya oh kita mau ngadain pelatihan nulis puisi misalnya ini benefitnya dari kita ngasih pelatihan kayak benefitnya dari mereka kalian boleh nih perform baca puisi soalnya emang sering ngadain gitu loh mereka baca Oke. puisi bareng kayak dia tuh penyair lokal daerah Pasuruan tuh nggak tahu ya kayak ngumpul di Diraloka semua termasuk foundernya juga dia juga penulis puisi penyair ya gitulah pokoknya aku Oke. ada channel ke sana juga Siap. Nah, gini, project atau project mitra atau project kolaborasi itu dibagi beberapa tuh, Darmi. Jadi tidak semua kita garap. Jadi gini,
mana yang kita garap, yang pertama adalah yang sesuai dengan visi misi Gembira, tentunya itu ya. Hmm. Jadi nggak semuanya juga kita ada komunitas yang lain langsung jebret gitu ya. Tapi memang kita ukur juga, maka butuh identifikasi kan. Terus Oh, yang oke. kedua ini selaras dengan program-program kita. Contoh misalnya ya, di event organizer itu ada namanya webinar rutin. Webinar rutin itu webinar rutin itu yang diselenggarakan oleh IO sendiri gitu ya. Nanti bisa jadi kerjasama gini, ada komunitas yang pengen eh, gabung nih dan dengan ngajak rombongannya bisa tuh kan, humas tuh yang harus Oh, iya ya, aku yang follow up. Iya itu juga bisa. betul. Eh, Nah, jadi kan aku atau nggak ngerti agendanya IO sih sebenarnya kayak ya harus harus tahu juga sih sebenarnya kayak oh ada agenda nih aku tak cari pasukan gitu ya oke, paham paham paham. itu salah satunya. Nah, terus ada lagi misalnya contoh bedah buku. Nah, tentunya bedah buku ini buku yang diterbitkan di Gembira. Misalnya bukunya Gita atau bukunya saya atau bukunya Koko misalnya. Nah, nanti ada nggak yang mau kerjasama untuk misalnya UNER nih, bisa nggak kita webinar bedah buku di sana gitu. Mereka nanti siapin pasukannya atau siapin pesertanya, dan kita juga ada sih gitu ya. Jadi itu kolaborasi juga kan, bisa bisa win-win solution gitu. Atau jadi intinya yang selaras dengan visi misi, yang selaras dengan aktivitas Gembira, event-event Gembira gitu. Jadi tidak semuanya juga gitu. Nanti kan kita bedah tuh di humas tuh. Humas kita bedah misalnya eh, Darmi dapat nih, ini ada tadi yang dari Pasuruan itu. Nah, maksudnya gini, apakah ini layak, apakah ini capable misalnya, tadi kan bahasnya capable ya, ya berarti kalau misalnya ke Mas Ahmed ya tanya Mas Ahmed siap apa enggak. Jadi memang benar-benar Hmm, perlu perlu sama-sama saling menyelami lah dalam konteks kerjasama dengan mitra ini. Nah, saya yakin Darmi bisa lah soal ini ya, menyelami itu bisa sih. bisa ya insya Allah ya. Nah, nanti termasuk misalnya saya tadi pertanyaan pertama yang awal-awal tuh menarik tuh ya, kalau bicara tentang capable Kang Mufti siap nggak kalau diganti Serapos, saya sih siap aja, cuman awalnya jangan langsung itu gitu. Benar ya, awalnya tuh nah nanti kita siapin proposal, nah proposal kita siapin, terutama proposal-proposal yang memang saya ngisi misalnya kan di program Gembira itu kan saya punya banyak punya beberapa event yang saya canangkan gitu ya. Walaupun memang Hmm, proposalnya belum buat sih. Nanti eh, kirim ke sana, nanti kan ada syarat dan ketentuannya kan. Misalnya contoh gini, memang ada investasinya, tapi nanti kalau ternyata dia nawar nih, oh Kang kayaknya Darmi kayaknya dari kita tuh cuma nyiapin transport sama akomodasi. Ya udah, kalau ternyata itu di titik mentok ya udah kita siap gitu. Tentunya kan nanti kita RAB-in dulu ya, RAB-nya gitu ya. Apakah nanti mitra sistemnya rembes, jadi kita dulu gitu ya. Atau yang kedua, emang transfer dulu. Yang paling memungkinkan sih transfer dulu sih ya, biar win-win solution gitu. Kayaknya rembes itu solusi paling akhir banget sih sebenarnya. Yang pasti ditransfer dulu untuk untuk keseriusan gitu. Nah, misalnya kereta misalnya berapa sekian gitu. Ya udah perginya dulu berapa ditransfer. Nah, itu jadi pegangan kita untuk bahwa dia serius gitu. iya sih. Sebenarnya kalau ini menurutku ya reimburse tuh rawan, rawan. Ya jangan sampai kita yang rugi. Kayak Iya, ya mereka enak kita yang rugi kan. Iya jangan setuju. sampai. Ya mungkin Se- awal-awal ini kayak itu apa ya kayak ya opsi project aja lah yang aku bilang tadi yang di Perpus hmm, UNER sama yang di Raloka. Kalau yang Oke. untuk awal kan kan eventnya IO apa fokus di situ aja untuk awal-awal nggak apa-apa. Jadi oh eventnya IO itu ada berapa, eventnya apa aja. Nanti aku bantu carikan kolaborasi dengan pihak lain. Itu aja sih dulu. Oke. Tapi gini, Darmi, Gimana? tapi jangan juga ikut IO. Jadi gini artinya. Jadi Hmm, kan eh kalau ibarat yang main bola tuh, main bola, striker itu ada tiga sebenarnya, ada tiga divisi. Yang ngegol itu ada tiga divisi. Nyerangnya nih, sosmed, terus
humas sama IO. Jadi kan gini, Hmm. kenapa saya mengcreate mereka semua, walaupun humas ada ke dalamnya sih, humas ada ke dalamnya ngurusin cari narasumber gitu ya di anggota dan sebagainya. Cuman kan intinya gimana caranya nyerang semua. Nah, yang jagain gawang itu admin aja gitu. Nah, artinya IO punya agendanya masing-masing, humas punya agendanya masing-masing gitu. Oke, Walaupun oke. kolaborasi, walaupun nanti kolaborasi Iya, misalnya contoh iya. ya, karena tadi di training IO saya bilang bahwa nanti humas tugasnya nyari mitra. Nanti kalau ternyata dapat nih mitra nih Iya, untuk oke. webinar, lempar ke Ya, IO. event. Oh, iya, iya. Oke, ya saling lempar lah sebenarnya ya kalau dipikir ya. Betul. Oke, oke, ya. Paham, paham. Jadi nggak masalah ya. Aku tetap cari entah. Sebenarnya aku juga ada sih kayak di perpustakaan Gresik ada di daerah Lumajang atau Jogja ya ada. Cuman kan aku kayak dua dulu lah, jangan kemana-mana dulu kan dia masih panjang juga kan 1 tahun gitu Ya, sih. ini kan Darmi berdua ya. Siapa tahu nanti Susan juga punya punya link juga kan. Darmi Iya, Jawa bisa jadi. Timur, Heeh. Susan Jawa Barat kan gitu. Boleh, boleh. Aku Jawa Timur banyak. Iya. Nah, terus gini, ini juga trikinya di Humas tuh gini. Misalnya ternyata apa mereka pengen banget ngundang saya misalnya, tapi ternyata nggak kuat, misalnya nggak kuat di transport atau apapun lah ya. Nah, trikinya adalah kita udah gini aja Bu, misalnya webinar aja. Kan webinar kan, Oh, iya. eh, Apa ya? Memudahkan ya Zoom tuh YouTube apa lebih betul, priceless lah. betul gitu. Jadi Benar-benar. Humas tuh jangan berhenti inovasi lah ya akalnya tuh wah kalau misalnya mentok di sini apa nih mentok tapi kan tetap nanti kalau approve nggak approve-nya kan di tim ya jadi ngobrol Iya, Kang Mufti improvisasi terus. betul Kang Mufti ini Oke, ada oke. ini nih awalnya sih mereka mau ngundang Kang Mufti offline cuman kayaknya mereka nggak siap di dana ya udah bisa nggak Kang Mufti webinar oke tanggal berapa gitu gimana gimana kolaborasinya mereka siapin peserta berapa misalnya mereka ada sih 100 ya udah siapin 100 misalnya. Gimana nih investasinya? Nah, nanti gimana investasi tergantung nih kolaborasinya. Aduh, Kang, mereka juga nggak ada dana investasinya, tapi ada peserta dong pasti. Masa investasi nggak ada, peserta nggak ada gitu kan? Nah, dari peserta itu, oke, siapin peserta tuh berarti tuh. Nah, kita kan bisa dapat income dari situ. Misalnya jualan untuk mereka gabung di Gembira, terus nanti promo-promo acara-acara Gembira, terus promo buku-buku dari Gembira kan gitu. Bener sih, bener, bener, bener. Iya. Sebenarnya yang apa sih? Ini kalau menurut preferensiku pribadi, kalau kita ngadain event itu kan sama kayak jualan sih menurutku. Asal kita ngerti targetnya, target marketnya, pasti bakal jalan sih. Aku selalu Setuju. apa ya? Karena dari dulu aku megang event atau anggaplah jualan atau apapun itu, pokoknya kita ngerti target marketnya aja. Ya kalau di bisnis kan targetnya itu di Rock ASEAN Market atau Blue ASEAN Market gitu, merah apa biru ya udah cuma dua aja itu. Dan Ya, sebenarnya bisa masuk ke dua-duanya sih kayak kondisional lah, tergantung situasi dan kondisi gitu sih. sip, mantap. Oke, terakhir ya, saya share screen ya, sebentar. Nah, jadi nanti tugasnya Humas adalah ya, bikin daftar nama list gitu ya. 10 lembaga, entah itu lembaga, komunitas, sekolah, kampus, pustakaan yang bisa diajak kerjasama. Nanti Susan sama Darmi apa bikin list itu tuh. Nanti ajuin ke kita, nanti kira-kira kemungkinannya seperti apa. Langsung presentasi aja. Nanti kita siapin proposal gitu ya. Siapin company brandingnya juga gitu ya. Gembira. Nanti di sana ada list-list juga bisa kerjasama di apa gitu loh. Nah, tapi siapin juga list 10 lembaga, komunitas, sekolah, kampus, pustakaan yang diisi diagrama. Nah, misalnya gini ya, lembaga. Lembaganya misalnya contoh lembaga apa ya? Lembaga non profit misalnya, lembaga non profit. Nah, berarti kan mereka nggak ada duit tuh, tapi punya peserta dong, gitu. Jadi intinya gini, kalau nggak punya duit punya peserta, kalau nggak punya peserta ada duit nggak gitu. Kalau duit nggak ada peserta, nah itu low prioritas saja, low priority aja, jadi tidak diprioritaskan gitu.
kecuali ada bargaining position yang ditawarkan oleh lembaga itu. Misalnya contoh gini, Gembira ternyata lembaga non-profit ini punya Instagram atau punya database misalnya eh, apa ya atau Instagram lah ya atau YouTube deh YouTube punya subscribernya sampai 100.000 misalnya. Ya udah gini aja bikinin konten gitu ya, kolaborasi nih bikinin konten tentang literasi, nanti kita update di sana, boleh dong promosi, boleh gitu. Ya udah berarti tukerannya adalah konten YouTube gitu ya ke sana, terus kita ngadain webinar, bisa kayak gitu. Contoh aja nih ya. Terus komunitas misalnya, komunitas literasi ya pasti tahu lah ya kemana. Komunitas non literasi juga bisa, misalnya pencinta lingkungan misalnya. Nah, bisa nggak kita kolaborasi untuk bikin buku antologi orang-orang yang suka dengan lingkungan? Jadi mereka ya bikin pendaftaran, nanti kerjasama dengan IO tuh, buku antologi, nah festival menulis tuh namanya tuh. Jadi festival menulis tuh ada dua, buku antologi sama lomba literasi, entah itu lomba puisi, novel, dan sebagainya lah gitu. Oh, ya udah bikin buku antologi, mereka punya komunitas tapi nggak belum punya karya. Ya udah kita deh, kita siapin deh. Nah, berapa investasinya? Nah, ada investasi kalau di buku antologi per orang itu beli satu buku minimal gitu. Tuh ya. Sekolah misalnya, wah sekolah ada nih apa ternyata siap nih mereka pengen belajar tentang nulis buku anak-anak SD misalnya. Anak-anak SD nih diajarin nulis buku sampai mereka nulis sampai diterbitkan. Nah, berapa investasinya? Berarti minimal satu anak SD satu misalnya satu buku gitu. Nah, kalau ternyata offline berarti kan ada biaya tambahan tuh untuk saya yang ngajarin atau siapapun tim dari Gembira yang ngajarin gitu. Kampus juga, perpustakaan juga kayak gitu loh. Terima kasih, selamat berkarya dengan Gembira. Ada yang mau ditanyain? Enggak sih. Eh, mau tanya gini, aku sebenarnya ada barusan kayak terlintas gitu ya. Eh, Hmm. aku itu ada channel, namanya itu ini organisasi nasional, namanya Permadani Diksi KIP Hmm. Kuliah. Eh, kok jadi ribet ya? Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidik Misi atau KIP Kuliah Nasional. Nah, Hmm. sebenarnya itu tuh organisasi nasional yang gede banget. Itu kan kayak BPP-nya ada, Badan Pengurus Pusat, Badan Pengurus Wilayah, Badan Pengurus Cabang, sampai di per apa namanya, organisasi masuk di satu kampus itu pasti ada gitu loh organisasi bidik misinya. Dulu bidik misi, sekarang namanya KIP Kuliah. Sebenarnya aku nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba kayak kepikirannya itu di situ sih, kayak mereka kan banyak inspirasi cerita itu banyak banget gitu loh. Kenapa nggak mungkin kita bisa menawarkan yang semacam pelatihan nanti kayak outputnya bikin antologi itu, menurutku kayaknya oke deh. Maksudnya gini, Hmm. ada sih misal kayak di temanku ada di ITB itu, ya ITB doang ngadain gitu. Kalau di apa Badan Pengurus Pusat itu pernahnya itu film, tapi itu cuma satu kali. Itu kayak sebenarnya menurutku kayak sayang gitu loh, banyak cerita bagus kenapa nggak dijadiin karya. Aku nggak tahu kenapa ya tiba-tiba kok terlintas di situ. Itu kan karena itu organisasinya settle gitu loh. Iya, iya, jangan sampai mati. Soalnya itu agent of control beasiswa. Jangan sampai ganti presiden beasiswanya berhenti gitu loh. Gitu loh maksudnya. Jadi Siap, pasti siap. organisasinya nggak mungkin mati gitu loh. Diusahakan, diusahakan. Oke. Sip. Nah, jadi paham ya, kayaknya Darmi sudah semakin paham ya. Iya sih, semakin Oke. paham, nyari channel, lebih ke nyari channelnya gitu loh. Tadi Sip. ada nyinggung kenapa misalnya di komunitas lingkungan. Aku ada channel di Gresik itu namanya Ekoton. Itu yang foundernya itu namanya Pak Prigi. Aku dulu magang di situ. Pak Prigi foundernya Ekoton, lulusan Unair, dan pernah kerjasama dengan Watchdog Image bikin ekspedisi Sungai Nusantara.
tapi nggak Oke. ada bukunya, kan sayang. Ya, betul. Gak ada karya outputnya nggak ada, tapi Yes, dananya ada, pesertanya ada. ada dan Oke. banyak, tapi Oke. nggak ada output karyanya gitu. Kenapa kita nggak menawarkan hal yang seperti itu gitu loh? Kalau dananya udah Sip. jangan ditanya, banyak gitu sih. Sip. Mantap. Oke, clear berarti darimu Iya, paham. Koko clear, ada udah tercerahkan sih, mulai siap, siap. tercerahkan. Koko ada yang ditambahin kok? Ya, untuk penambahan sih itu tadi nanti buat aja listnya nanti eh, kalian diskusi. Misal aku punya ini, diskusikan dulu. Nanti kalau misalnya pasti kan ada kayak kebingungan atau keraguan. Nanti konfirmasi ke aku. Nanti kalau aku masih bingung, aku lempar ke kamu. Jadi kalian dulu, internal dulu. Nanti kami sebagai fasilitator itu nanti approve atau enggak. Oh, ini enggak sesuai nih sama visi misi kita, ya udah. Kayak bisa dibilang cuma membuat apa ya, cadangan aja. Nanti kalau dilila nanti kita diskusi lagi gitu. Siap. Ya- Koko ada yang main Jadi nambahin biar kok dengan presentasi yang tadi, apa yang tentang humas sebagainya. Udah oke ya, clear ya kok ya. udah cukup, udah so far ini Sip. udah tadi udah dia udah paham, dan nanti aku minta tolong untuk recall ke Susan biar nanti Oke, apa oke. match Iya, nanti gitu nanti aku ya. bantu jelasin deh. Tapi kayak minimal recordnya sampai dulu ke Susan. Misal Susan Siap. udah recordnya, tapi aku masih nggak paham. Itu nanti aku bantu follow up gitu sih. Ya. Ya Nanti nanti kalau memang ada dua ya yang dikasih ya ke Susan, record sama slide presentasinya. Nanti kita Nah, siapkan. iya benar-benar iya. Kasih dua-duanya biar nggak bingung. Oke. apa namanya, kalau yang divisi yang lain kalau mau buat apa grup juga boleh, silakan. Maksudnya grup grup Per kecilnya divisi. boleh Oh nanti. iya iya per divisi ya sih. Aku cuma Nanti berdua aja, ngapain bikin grup? Sama Koko kan? Kalau Oh misalnya mau iya. sama Oh yang bertiga, biar 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 diskusinya lebih enak. Oh, boleh, boleh. Boleh. Ya nanti aku tak bilang ke Susan. ya Oke, yang oke. penting koordinasi. Nanti kalau misalnya aku, berarti kalau aku read aja berarti aku udah mau apa, bisa bilang udah sekitar 40% udah approve gitu aja. Jadi kalian Oke, mau oke, oke. gitu. Dan Oke nanti sih. Oke. di info grupnya kirim apa, email kalian, nanti aku input ke Google spreadsheet-nya biar oh ya, kalian kita bahas tentang ngertiin. Google Spreadsheet ya kok ya, sebentar. Tuh Koko Ya, ingetin. itu aku udah buat yang baru Kang, tapi Oh, udah yang buat yang baru ya? ya, ya Sebentar udah ya. nanti bagian paling atas. Nggak apa kok, sebagai ini aja, sebagai contoh. Berarti, tar dulu, humas ya, udah dipisah ya kok ya. Di antitol ya kok ya, masih antitol ya. Ya, itu nanti aku Nah buat nih, nanti gitu. sip, sip. Nah ini ya, coba saya share nih. Oke. Nah, Koko jelasin soal ini kok. Ini simpel aja. Jadi gini, pertama itu tanggal itu otomatis double klik aja. Jadi nanti, oh aku punya ini, tapi ini harus saat udah deal ya acaranya, bukan kalau misalnya hanya rank-rankan atau masih brief kasar, kalian diskusinya di grup aja. Jadi ini nanti kalau approve, nanti itu lanjut. Terus kalau durasi itu tergantung, kalau lebih dari itu ya berarti udah 2 jam itu maksimal. Nanti kalau udah lebih dari itu ya nggak mungkin dong, lama banget gitu. Nah itu bentuknya apa? Edukasi kah atau apa, kolaborasinya itu misal collab, misal oh perpustakaan sama ini kita satu ya, kayak tadi yang dijelasin kayak beda buku sekalian membahas tentang kesehatan mental itu secara offline atau online gitu. Atau sponsorship. Jadi seperti itu. Jadi Oh nanti sama ini kok, kalau udah tambahin kok. deal, Festival literasi itu lomba sama sama buku antologi, tambahin nanti ya. Bedanya edukasi sama kolaborasi itu apa ya? Kalau sponsorship aku udah jelas sih, pasti kerja sama sponsor, anggaplah biar masukannya banyak. Kalau kolaborasi edukasi, kolaborasi maksudnya gimana? kolaborasi Bedanya apa? lebih ke
Kayak misal kita lebih ke apa? Contoh kayak memberikan edukasi cara menulis buku kah atau apa. Jadi lebih ke dunia kependidikan. Jadi kayak anak apa? Kuliah, sekolah kayak gitu. Jadi lebih ke situ. Kalau kolaborasi itu lebih ke apa ya? Collab gitu loh. Oh, aku aku diundang sama perpustakaan ini jadi pemateri walaupun hampir mirip, tapi kolaborasinya itu lebih detail gitu loh. Jadi kalau ini lebih ke bidang umum kalau kolaborasinya, kalau edukasi itu ke tenaga kependidikan. Kurang lebih seperti itu kan ya Kang Mukti? Atau gini aja kok, ini edukasi ganti webinar aja, langsung to the point kan, webinar gitu. Ini kolaborasi berarti nanti online offline, maksudnya lebih ke kalau offline berarti kan diundang. Seminar nih lebih kolaborasi itu seminar offline. Ya langsung to the point aja bentuk kolaborasi nih, kolaborasi kan dihapus aja. Jadi webinar, terus di sini kok tadi apa seminar offline. Jadi kan oh ya, saya kasih tahu juga ya ke mana ke Darmi. Jadi di acara di IO itu ada 3 jenis acara. Yang pertama meeting internal. Meeting internal itu misalnya untuk kita semua, misalnya untuk relawan, nanti terus kontributor, founder, co-founder, sama anggota. Misalnya contoh di grupnya Berkarya Dengan Bira kan saya pengen ngadain buat link ID kan. Link ID yang mau ngajarin link. Nah, itu kan berarti meeting internal tuh gitu. Nah, itu nanti IO yang ngurus sih gitu, bukan humas. Nah, tapi di sini nanti ini aja kok seminar offline. Jadi kolaborasinya seminar offline, berarti diundang. Nah, online mah dimasuk webinar aja. Nah, ini sponsorship betul. Nanti di sini ada festival literasi, menulis buku antologi sama lomba. Lomba itu bisa lomba puisi, lomba cerpen. Ini udah keren kok. Jadi tinggal tambahin aja itu sih. Jadi nanti edukasi ini ganti webinar gitu ya. Kolaborasi hapus nih jadi seminar offline gitu ya. Terus seminar offline aja nih ya. Terus habis ini sponsorship, baru festival literasi, lomba sama buku antologi. Gitu aja kok. Itu aja yang kita fokuskan di Humas. Seminar offline ya. Seminar offline. Jadi kita diundang kok. Ya Darmi ya diundang misalnya. Pengen nih ngundang saya. Nanti insya Allah saya siap CV saya nanti saya kasih nih ke Humas nih. Jadi ya insya Allah lah ya mentereng lah CV saya. Jadi kayaknya malu orang nggak bayar saya gitu lah kurang lebih ke arah sana ya. Tapi kalau misalnya dia nggak ada dana, mereka nggak ada dana misalnya, coba dikulik-kulik misalnya, oh ya udah transportasi akomodasi aja nggak apa-apa sebenarnya gitu. Ya udah itu. Atau bisa nggak ada dana lagi untuk transportasi akomodasi. Ya udah berarti webinar aja gitu. Webinar kan saya nggak harus ke tempatnya gitu ya. Aku Berarti mau tanya nih, kalau Hmm, misal aku kan ada komunitas yang dia emang se-Indonesia sih anggotanya banyak banget. Namanya komunitasnya itu Pemimpin Indonesia. Tapi sebenarnya oke. dia basisnya itu di Jakarta. Gimana ya? Hmm, Mereka sering ngadain event offline-nya itu di Jakarta. Misal nih ACC dari sana mitra kan ACC nih dari Pemimpin Indonesia. Jadi misal menyelenggarakan event offline, mereka kan sering di Jakarta. Maksud saya itu saya kan humas, ya apakah saya perlu ke sana atau iya saya backup dari balik layar gitu sih yang aku mau tanya. Kalau misalnya oke. di Surabaya aja aku bisa datang gitu, ke Malang juga Ya, bisa. Kalau Jakarta kayak kejauhan oke. gitu. Nah, ini pertanyaannya mirip kayak IO ya. Tenang aja, kalau yang bisa, nggak, kalau nggak bisa ya nggak usah datang. Jadi nanti tetap nanti koordinasi terkait sama acara ke Humas. Tapi nanti pada saat hari hanya, ya misalnya saya ke sana, ya berarti saya ke sana aja. Mungkin ada tim misalnya, kalau misalnya Koko mau hadir ke Jakarta gitu ya, ya udah ayo, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Jadi nanti nggak harus hadir, tergantung Darmi bisa apa enggak. Kalau sebenarnya gini loh, kalau dari aku sih bisa, iya bisa. Cuman kan lebih ke dana transportasi akomodasinya daripada Oke. waktunya. Kalau dari saya loh ya. Oke, siap-siap paham saya maksud Darmi. Jadi gini, maka di proposal itu kita ada gini, ada satu tim. Jadi minimal satu tim datang.
Jadi nanti ada budget untuk satu tim yang akomodasi transportasi tentunya ya. Tapi nanti kan kita lihat ya apakah deal apa enggak. Misalnya gini, maaf Kang, maaf Darmi, ternyata pembicaranya aja yang hadir ya udah. Tapi ternyata siap, insya Allah list 10 aja tim kita siapin misalnya kayak gitu ya. Kalau kayak gitu ya udah hadir aja gitu. Nanti kan tinggal RAB-nya kan dibuat gitu. RAB-nya dibuat. Misalnya Darmi dari Surabaya ke sini berapa ongkosnya lewat naik kereta gitu ya ke Jakarta misalnya itu perlu dibuat gitu RAB-nya. Jadi nanti tergantung mitra sih pengennya gimana. Iya, nanti aku follow up lagi. Soalnya ini ya ini dari aku sendiri sih kayak eh, ini kan komunitas gede banget menurutku. Kenapa aku bilang besar banget? Karena anggotanya tuh di seluruh Indonesia dan di luar-luar negeri itu kan banyak. Tapi kenapa mereka nggak dilatih kayak nulis menceritakan perjalanannya mereka, anggaplah dari bawah sampai ikut komunitas pemimpin Indonesia sampai pada akhirnya jadi anggota itu dia dapat ilmu dibimbing sama PID kan nyingkatnya, dibimbing sama PID sampai sukses jadi pemimpin yang benar-benar di luar negeri itu kayak dia jadi manajer lah, jadi apa director dan sebagainya itu kan kayak menurutku pribadi kalau ada bukunya itu kan bisa dibaca lebih banyak orang lagi dan apa ya bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi. Kalau misalnya dana, iya ini menurutku pribadi dananya gede banget. Kemarin Hmm. aja, kok kemarin, besok aja tanggal 13 itu mereka mau undang 4 orang narasumber yang salah satunya itu Najla Shihab. Itu kan nggak mungkin duit kecil itu kayak nggak mungkin kan nggak mungkin nggak dibayar maksudku gitu loh. Jadi kalau mereka itu peserta ada, dana juga ada gitu loh. Jadi kayak ya gimana caranya kita nge-follow up aja. Soalnya aku tahu PID itu sangat terbuka dengan kerjasama-kerjasama itu malah seneng gitu loh. Jadi kayak Ya, aku sangat terbuka gitu sih intinya. oke, sip. Nanti tetap kita bicarakan terkait approve dan gak approve-nya ya, biar apa? Biar semua bisa dioptimalkan gitu ya, insya Allah. Ya kalau saya sendiri secara ya pembicara ya alhamdulillah pede lah dengan gak sama Najwa Shihab juga pede lah insya Allah gitu ya. Tinggal kan pertanyaannya apa available apa enggak gitu ya. Karena kan saya pahami ya perusahaan-perusahaan atau komunitas yang sudah sebesar itu mereka punya ring-ringnya gitu. Artinya mereka punya standar narasumber gitu ya. Ya nanti bisa jadi sih sebenarnya bukan kelas nasional dulu, tapi di daerah-daerah bisa jadi kan. Itu seni lah, nanti seni itu. Insya Allah kita bisa sama-sama jajakin. Iya, oke. Iya bener sih. Menurutku emang dari PID standarnya narasumbernya high class semua, nggak ada yang ecek-ecek menurutku beneran. Padahal eventnya mereka itu selalu gratis. Kerennya itu adalah aku kurang tahu mereka bagaimana foundernya komunitas itu berjalan. Itu kan NGO. Aku kurang ngerti gimana sumber dananya. Yang jelas mereka kalau ngadain acara itu setauku selalu offline, selalu gratis, bahkan ngadain pelatihan kepemimpinan selama 14 kali pertemuan itu juga gratis, terbuka untuk umum. Itu ya itu speakernya juga nggak kaleng-kaleng. Makanya aku juga wah ini gila duitnya gede banget ini, seriusan. Gitu Siap, sih. siap. Ya, paham saya. Komunitas-komunitas NGO gitu paham banget. Saya tahu model bisnisnya soalnya. Paham banget model bisnisnya. Ya, cuman bicara tentang kan gini ya, mereka punya rating sebenarnya. Rating pembicara mereka punya gitu. Dan itu nggak dipublish sih. Kalau dipublish sombong banget gitu ya. Ya kalau mau adil sih seluruh pembicara dijajakin kan. Mau yang rating menengah ke atas, menengah ke bawah. Tapi kan mereka juga harga diri juga ya gitu ya. Nah, menariknya gini sih ya Darmi, ada pembicara-pembicara mereka nggak terkenal gitu, tapi secara delivery bagus. Jadi apa yang membedakan pembicara dari sisi apa ya, pembicara itu benar-benar pembicara apa enggak itu bicara tentang delivery, bicara tentang delivery gitu ya. Ada pembicara yang mungkin pengalamannya luas tapi cara mendeliverinya nggak bagus, ada
Ada yang pengalamannya biasa aja, tapi deliverynya bagus, ada gitu ya. Nah, mereka punya rating-rating itu yang mungkin nggak dipublish. Nah, kalau ternyata tembus, alhamdulillah, itu rezeki lah ya. Kalau nggak bisa ditembus ya masih banyak lah ya. Artinya terus bergerak aja Darmi. Dan gini Darmi, Darmi juga bisa memanfaatkan anggota anggota gembira gitu ya. Darmi tuh bisa tuh kenalan mereka. Saya terkenal saya humas. Teman-teman punya koneksi nggak ya komunitas-komunitas yang pengen dibuatin buku antologi gitu loh. Artinya kan Darmi bukan hanya kekuatan eh, koneksi Darmi aja, tapi bisa memanfaatkan koneksi-koneksi yang lain gitu. Bahkan nanti kalau misalnya Darmi sudah capable dalam hal negosiasi komunikasi, saya kan gini ya, saya kan komunitas perpustakaan, saya kuliah di perpustakaan gitu. Saya belum publish tentang Gembira gitu karena timnya kan belum kuat. Kalau penerbitan sering gitu ya. Nah, kalau ini udah jalan, saya bilang gini, ya udah hubungin humas saya aja, namanya Darmi, kan gitu. Darmi lah yang follow up gitu loh. Atau kalau nggak Darmi, Susan gitu. Iya, paham sih. Eh, paham, paham. Emang eh, menurutku, aku menurut secara pribadi memang brandingnya komunitas itu tergantung humas ya. Aku dulu juga humas, enggak humas juga sih yang dulu di PKM Center itu cuma narahubung. Tapi karena namanya narahubung, semuanya menghubungi ke aku dari wakil dekan 3 yang di kemahasiswaan sampai teman-teman mahasiswanya, Hmm. anak-anak BEM juga. Jadi kayak ada apa-apa, aku terus gitu loh. Padahal sebenarnya ketua PKM Centernya kan bukan aku, tapi kayak ketika ada apa-apa selalu larinya ke aku yang saat itu sebagai narahubung gitu loh. Jadi kan kayak pernah suatu hari aku dihujat-hujat sama salah satu dosen, dibilang apa nih kamu PKM Center nggak becus kerjanya dan bla 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 bla. Itu kan yang kenal langsung aku gitu loh. Ya ketua aku nggak tahu nggak mengalami hal itu, makanya kalau dibilang skill itu ya alhamdulillah udah cukup capable sih, karena gini, aku pernah mengalami yang lebih dari itu, kayak dihujat pernah, di ini pernah, debat sampai panas juga pernah dengan anak-anak BEM. Udah pahit-pahitnya udah ngalamin lah kalau aku Ya, ibaratnya. ya. Ya, oke, Darmi. Berarti kalau udah capable, ngerasa kompeten ya oke nih. Saya senang banget ya. Nanti kerja kolaborasi sama Susan. Nah, artinya gini, humas itu saya pengen ajak naik kelas gitu ya. Artinya relasi-relasi saya itu relasi-relasi yang high class gitu ya. Dan tentunya eh, humas juga nanti bukan humas aja sih, semuanya juga di-upgrade lah ya kualitas dirinya, termasuk khususnya humas supaya bisa menangani. Karena kan memang ada salah satu hal yang saya pahami ketika bicara tentang kolaborasi atau humas itu sendiri, narah hubungan sebagainya, itu kan memang kemampuan kepercayaan diri dan komunikasi penting banget gitu. Jadi itu nggak bisa ditawar lagi gitu. Nah kalau tadi Darmi sudah bilang kompeten, capable, ya udah berarti siap-siap aja banyak yang hubungin Darmi. Tapi tolong dijaga bicara tentang karena gini, Darmi Judes, Darmi Jutek gitu ya, atau Darmi kasar, brandingnya Gembira kena gitu. Gitu ya, jadi memang harus dijaga banget. Nah, ini sebenarnya saya pengen banget Susan hadir, cuman ya udah kodarullahnya kan nggak bisa. Nanti mudah-mudahan bisa bisa di sharing lah ya nanti apa videonya plus presentasinya juga saya sharing. Paling gitu ya Darmi ya. Aku ada satu lagi yang mungkin aku mau tanya. Ya, Hmm. menurutku itu cukup penting karena dulu aku mengalami apa ya, nggak enaknya jadi narahubung adalah gini. Aku kan nomorku 1 dan semua nyerangnya ke aku gitu loh. Kayak lebih baik ini kayak gimana ya? Lebih baik aku memisahkan, oh aku ada khusus nomor nih buat humasnya Literasi Gembira. Karena ini pengalaman banget. Dulu itu kan aku satu nomor itu campur. Campurnya adalah gini, saat itu aku semester 10 jadi narahubungnya PKM Center kampusku di UPN Veteran Jatim. Sekaligus aku juga ikut asisten praktikum juga
habis itu jadi relawan juga. Relawannya itu relawan sosialisasi KIP kuliah. Itu kan nasional dan dihubungi teman-teman juga. Itu masuk di aku semua. Aku juga ikut kuliah Merdeka di 4 kampus IPB, UI, Undip. Itu kan kayak jadi PJMK. Itu kan kayak kenanya di aku semua. Jadi kayak banyak karena nggak kepisah, kecampur jadi satu. Ibaratnya aku harus sebenarnya, misal aku harus memprioritaskan PKM Center seharusnya, tapi karena banyak yang masuk di satu waktu yang sama, itu kayak tenggelam dan ya sayang banget gitu loh. Jadi kalau sebenarnya aku mau rencana apa ya, nomorku pribadi dan nomor yang humas itu kayak tak pisah aja itu, soalnya kayak menurutku lebih efektif. Oh, ada jamnya gitu loh. Oh, aku onnya itu misal jam sekian sampai jam sekian gitu loh. Menurutku lebih oke sih, kayak oh dari mereka nggak bales, oh wajar lagi offline gitu loh. Kayak kenapa nggak sekalian profesional aja gitu sih. Nah, itu memungkinkan nggak kalau Darmi kayak gitu? Mungkin soalnya aku fleksibel, free apa ya, aku tuh nggak yang kerja ikut orang, hanya aku fleksibel gitu. Itu sangat memungkinkan sih. Nggak hanya sangat memungkinkan, tapi menurutku juga apa ya, sangat memungkinkan dan sangat diperlukan. Karena gini, kalau aku tetap yang aku jadi satu nomor pribadi itu nggak efektif. Ibaratnya kalau oh ini online tapi kok nggak bales-bales gitu loh. Itu kan aku merasa di posisi kalau aku usernya, mitranya pasti kan sakit hati gitu loh. Oh, kamu online tapi gak bales-bales slow respon. Itu aku pernah mengalami kayak gitu. Aku sakit hati banget gitu loh. Kamu online itu onlinein siapa gitu. Itu beneran. Kayak mending oh ada on jam sekian sampai jam sekian. Aku online di jam-jam itu lebih efektif menurutku. Ya kalau memungkinkan bisa 2 nomor, 1 nomor buat Tumas, alhamdulillah. Cuman kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa sih. Tinggal manajemen waktunya eh Darmi. Dan itu kan resiko, sebenarnya resiko kita semua termasuk saya ya. Artinya gini, atau bisa jadi nanti bukan Darmi misalnya, Susan yang penerima nomor telepon gitu. Atau bisa jadi kolaborasi sama admin. Nah, saya belum belum menginik sih ya, saya belum memetakan gitu. Tapi kalau Darmi sudah siap di 2 nomor ya siap gitu ya. Itu cukup alhamdulillah banget gitu. Kalau ternyata memang tidak memungkinkan ya berarti kan kita mulai dengan apa yang bisa kita mulai aja dulu kan gitu ya. Aku malah malah gimana ya? Aku kenapa aku tanya karena gini, aku malah lebih nyaman di 2 nomor karena masalahnya aku sering online, tapi yang tak onlinein itu misal teman-teman kuliahku, aku bahas tugas atau mungkin aku bahas project nulis sama temanku yang lain itu kan pasti aku nggak bisa handle yang untuk relawan humas. Kayak misalnya, oh aku lagi bahas tugas kuliah, aku online nih, tapi kan yang di humasnya pasti aku tinggal. Jadi dari aku malah lebih baik dipisah karena menurutku kalau Oke, digabung itu malah nggak efektif gitu loh. Itu seriusan oke, ya nggak. udah. Ya udah kalau misalnya mau dipisah dipisah aja. Cuman saya kan pengen tahu Susan nih karena nanti mungkin ada telepon khusus lah saya sama Susan atau gimana lah atau kita bertiga V-call aja gitu, video call gitu. Untuk ya saya pengen tahu kan setiap tim tadi udah ngobrol banyak ya. Tinggal berarti yang lost tuh Susan nih gitu. Tapi gak apa-apa Oh, nanti tinggal yang berarti yang sebelumnya itu full time semua, full tim, full full tim. full tim semua, Oh iya, iya nggak tahu ini kemana anaknya ya. full tim Sayang semua. kayak nggak apa kayak kurang clear aja gitu loh, kurang satu Ya, orang kayak Eman gitu menurutku loh ya. ya udah nggak apa-apa kan udah Ya terjadi ya. udah nggak apa-apa, ya, namanya juga nggak bisa gimana lagi. Oke, gitu ya dari Mia. Semoga bermanfaat, Iya, insya Allah clear oke ya, ya makin paham. makin paham ya. Ya semakin tercerahkan sih sebenarnya, makanya aku tadi kayak dibilang kenapa nggak kayak komunitas lingkungan atau apa gitu itu aku jadi mikir kayak ah iya juga bisa di follow up nih, aku langsung mikir kayak gitu seriusan. Oke oke ya makasih, aman sih sejauh ini, nanti Aman kalau ya, ada yang tanya siap. aku tanya Koko aja. Oke, siap. Terima kasih Darmi, terima kasih Koko. Boleh ditutup Koko?